Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imelda Dwi Putri dari TRI 3A. Di sini saya akan melakukan hands-on lab 12, yaitu Ansible Management Status, Perbedaan dan Mode Pemeriksaan. Oke. Jadi di sini yang pertama di lab session ada mahasiswa dapat menulis playbook untuk menambah VLAN dan konfigurasi. Menjalankan playbook dengan normal, mode, dan check mode, lalu membaca dan menafsirkan div. Lalu mengamati idempotasi melalui rerun playbook, lalu menjelaskan konsep-konsep Ansible berdasarkan hasil praktikum. Langsung saja di sini masuk ke pre-exercise. Yang pasti kita harus memastikan di Docker kita terdapat file inventory YAML. Oke, kita hapus. Nah, di sini udah ada inventory YAML. Lalu pada file inventory YAML pastikan terdapat grup switches dan routers yang berisi perangkat lengkap. Nah, kita coba ada chat. Nah, oke, di sini ada grup dari routers dan grup dari switches ya. Nah, tambahkan grup subswitch yang berisi S1 dan S2. Jadi di bawah kita masukkan switches yang di sini yang ada hostnya itu ada S1 dan S2 sebagai subswitches ya. Lalu di sini kita jalankan modul ping melalui Ansible untuk group all atau memanggil semua perangkat untuk di ping. Nah, lalu kita pastikan semua perangkat berhasil di ping. Di sini kita panggil Ansible di inventory all ping. Nah, kita ping terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa yang sukses. Di sini semua perangkat yang ada di sini berhasil kita ping atau sukses. Dia akan mengirimkan output pingpong, berarti dia sukses. Oke, jadi ini gunanya di inventory.yaml min-mp ini adalah untuk memastikan semua perangkat itu berhasil terhubung ke jaringan atau semua perangkat berhasil ping menggunakan group all. Jadi group all ini memanggil semua perangkat yang ada di sini, yaitu R1 sampai S1, R1 dan S1 sampai S6. Oke, selanjutnya di sini kita ke exercise 1, yaitu menambahkan VLAN. Jadi di sini kita akan membuat playbook VLAN .add.yaml yang dapat menambahkan VLAN pada grup switch. Nah, berarti di sini kita sebelumnya ls terus kita lihat pada VLAN namanya, kita coba cek.
Nah, di sini dia hostnya udah switches. Nah, di sini juga ada pertanyaannya. Oke. Nah, dia ini di playbook VLAN at YAML yang dapat menambahkan VLAN pada grup switches ini, berarti dia akan menambahkan VLAN 400 di sub switches. Sedangkan switches itu berisi S1 dan S2. Berarti dia akan menambahkan VLAN 400 di switch 1 dan 2. Oke. Dia juga menggunakan parents ya. Lalu menggunakan isconfig dengan nama mgmt. Oke, kita coba jalannya. Ansible playbook inventory nama VLAN at pada Nah, di sini keluar outputnya yaitu change S2 dan change S1. Change-nya masing-masing satu ini berarti tugasnya itu atau tasknya itu berhasil melakukan perubahan konfigurasi. Nah, kalau analisis change true atau false itu soal pada output apakah task at VLAN 400 menghasilkan change 1 atau change 0, jelaskan berdasarkan kondisi aktual switch sebelum perubahan. Nah, jadi change 0 itu artinya menunjukkan tidak ada perubahan yang dilakukan oleh Ansible. Artinya, task at VLAN 400 itu menghasilkan change false jika VLAN 400 belum ada, dan task berhasil membuatnya, maka Ansible akan menandai change-nya itu true. Nah, jadi change hanya akan true jika task benar mengubah konfigurasi perangkat. Ketika diganti VLAN 400 menambahkan yang baru, lalu menambahkan parent VLAN 400, muncul change 1. Artinya task itu berhasil melakukan perubahan konfigurasi. Selanjutnya di di nomor 2, pilih salah satu perangkat switch yang muncul dan dituliskan teks if yang muncul. Nah, jadi VLAN 400 mgmt itu sudah ada di switch. Artinya jika kamu menjalankan playbook yang sama lagi, untuk menambahkan VLAN 400 itu Ansible tidak akan melakukan perubahan. Itu harusnya 0 ya. Tapi di sini kalau kita jalanin lagi, kita memakai Oke, nah kalau kita jalanin lagi itu chance-nya masih satu, nggak berubah kan, dan itu nggak muncul karena modul iOS VLAN atau iOS config itu akan mendeteksi bahwa konfigurasi sudah ada itu harusnya 0. Harusnya div juga muncul, tapi divnya nggak muncul. Oke, bisa running config apakah VLAN 400 sudah muncul. Bagaimana membuktikannya jika VLAN 400 berhasil dibuat? Kita coba tes 2. Kita coba show config section di VLAN 400.
dia udah ada section 400 atau sudah terbuat. Show nah, oh iya, sebelumnya menambahkan juga 200 GMT. Lalu di sini ada 400 yang sebelumnya sudah ada. Oke, selanjutnya masuk ke exercise 2, yaitu dengan check mode plus if mode. Kita di sini disuruh update dengan add nama, ubah host, group menjadi group switches. Oke. Lalu jalankan dengan check mode. Oke. VLAN ya. VLAN. Sini kita ganti hostnya switch kan. Kita harus lalu kita gunakan playbooknya VLAN XML dalam gitu. Ansible playbook di dari nama ini kita masuk ke mode check diff ya. Pertanyaan nomor 4.
kok dia nggak bakal. Kita coba masuk ke sini, terus kita pakai yang sama. Baik. Sama. Nah, ini harusnya S2-nya itu change nol, karena kan ada jalannya, dia tetap satu. Kita jawab pertanyaan nomor 4, yaitu jalankan playbook dan jawab pertanyaan di bawah ini. Pada device yang belum memiliki bilangan 400, bagaimana isi div-nya? Tunjukkan beberapa baris div tersebut. Nah, div-nya ini nggak muncul ya. Div-nya nggak muncul. Oke, selanjutnya pada device yang sudah memiliki bilangan 400, bagaimana div-nya? Apakah isinya berbeda dibanding device yang belum punya? Nah, div-nya ini karena nggak muncul, jadi kita nggak bisa lihat. Nah, harusnya ini berbeda, tapi div-nya itu tidak muncul. Nomor 6, berdasarkan hasil Anda sendiri, jelaskan apa yang membedakan check mode dengan normal mode. Check mode ini seharusnya menampilkan perubahan yang terjadi, sedangkan normal mode itu hanya untuk mengecek apakah pilihan sudah terbuat F1 atau true. Oke, lanjut ke exercise 3. Observasi idempotensi. Jalankan lagi playbook YAML pilihan YAML untuk kedua kalinya normal mode. Oke, pakai normal mode. Normal. Soal oke, kan jalannya pakai normal mode. Sekarang kita pakai yang check div. Nah, check div ini artinya div keluar. Tapi saya nggak keluar ya. Div. Change-nya itu harusnya bagian sini 0 dan 1. Karena kan kita
ke grupnya itu, jadi bukan speech. Sekarang idem konten speech. File. Oke. Nah, di nomor 7 ini pertanyaannya, apakah pada run kedua muncul scan 1 atau 0? Tunjukkan bukti. Oke. Ya harusnya dia itu pada run kedua itu dia itu akan muncul chance-nya 0 atau chance false ya. Pada record itu satu harusnya chance itu 0. Nah, ini menunjukkan berarti tidak ada perubahan pada run kedua, tapi chance-nya 1. Oke, terus mengapa pada run kedua tidak ada perubahan? Gunakan hasil if dan output untuk mendukung jawaban. Nah, di run kedua itu kenapa nggak ada perubahan? Karena pilihan 400 itu udah ada di sejak run pertama. Modul seperti iSCLARN bersifat idempotent, yaitu dia akan mengecek konfigurasi sebelum mengubah. Buktinya itu ada di sini. Coba cek. Nah, di sini ada 400. Ada sehingga itu perubahan ya, berarti itu 0 harusnya. Terus nomor 9, dari hasil praktikum Anda dijelaskan dengan kata-kata Anda apa itu
itu idempotensi dalam konteks Ansible. Jadi, idempotensi itu merupakan kemampuan Ansible untuk menjalankan playbook yang berisi berkali-kali tanpa menimbulkan perubahan tambahan jika konfigurasi sudah sesuai. Jadi kalau udah ada, dia itu nggak mengubah konfigurasinya. Nah, run pertama itu, Ansible itu akan melakukan perubahan sesuai yang ada di playbook. Run kedua dan seterusnya, Ansible itu bakalan ngecek serta melihat konfigurasinya kalau udah benar sehingga tidak mengubah apapun. Dengan idempotensi, maka konfigurasi tetap konsisten dan tidak menjadi duplikasi perintah. Kayak yang tadi itu ya, Ansible run pertama itu harusnya chance-nya 1 kan. Terus saat dijalanin yang kedua kalinya itu harusnya chance-nya 0, tetapi di sini dia tetap 1. Terus div-nya itu nggak keluar juga. Sekarang kita masuk ke exercise 4, yaitu konfigurasi interface dengan parent. Buat playbook interface config YAML. Interface config YAML yang berisi kode. Nah, jadi di sini berisi namanya configure interface description, host interface, bahan text-nya, tugasnya di sini itu set description interface. Ya, kita nyuruh dia set description dan enable interface. Di isconfig menggunakan parents interface etiket 0/1. Lines-nya berisi description link to R1 dan no description link to R1 dan no shutdown. Oke. Kita coba nih. Kita coba apa ketika pelajaran pertama kali bukan berarti dia satu ya. Ini config description, sedangkan itu di kita dia lagi memanggil inventory YAML inventory-nya ya.
Jadi di pertanyaan nomor 10, if jalan tunjukkan garis if di output Anda. Jadi ini kan ini nggak muncul, tapi harusnya Ansible itu menambahkan description baru lalu kita no shutdown dan masuk ke config interface melalui parent. Tapi kan sebelumnya udah dimasukin ya, jadi harusnya dia nggak ada perubahan. Oke. Setelah run kedua, apakah div berbeda jika kosong jelaskan mengapa? Div tidak muncul, namun seharusnya div akan kosong. Karena interface itu sudah memiliki description dan sudah no shutdown, maka Ansible tidak menambahkan konfigurasi lagi. Periksa running config device Anda, deskripsi interface setelah playbook dijalankan. Coba di sini. Config start. Running config. Oke, sini kita di sini udah ada nih interface mouse itu description itu ada ini apa deskripsi interface setelah description link to interface. Lalu bagaimana perilaku Ansible ketika konfigurasi menggunakan parents tanpa parents? Dengan parents, Ansible masuk ke konteks interface yang benar, interface 011. Description
R1 no shutdown. Tanpa parent, coba mengirim perintah description R1 di mode global, error atau tidak masuk ke interface. Oke. Versi 5 di nomor 14. Berdasarkan hasil check mode dan pada VLAN jelaskan apa yang dimaksud state management. Oke, state management adalah cara Ansible untuk mengatur kondisi akhir atau desired state pada perangkat jaringan. Jika hasilnya sama, berarti tidak ada perubahan. Jika berbeda, berarti Ansible membuat perubahan. Lalu nomor 15, dengan merujuk output Anda, jelaskan bagaimana Ansible memutuskan apakah sesuatu harus berubah atau tidak. Ansible membandingkan desired state dari playbook dengan kondisi aktual perangkat seperti mengambil konfigurasi saat ini, misalnya VLAN 400 ada, lalu dibandingkan. Jika belum sesuai, change-nya true. Jika sudah sesuai, change-nya false. Contoh dari output run pertama VLAN 400 change true karena belum ada. Lalu run kedua VLAN 400 change false karena sudah ada. Oke, selanjutnya gunakan contoh dari device Anda pada perbedaan perlakuan Ansible antara menjalankan playbook pertama kali, menjalankan playbook kedua kali, menjalankan playbook dalam check mode. Menjalankan playbook pada pertama kali, VLAN itu belum ada. Ansible akan menambahkan VLAN. Outputnya itu change true, lalu div-nya muncul. Terusnya. Lalu yang menjalankan playbook kedua kali. Jika VLAN sudah ada, jadi Ansible tidak membuat perubahan. Jadi Ansible ngecek dulu. Berarti dia udah ada, dia nggak membuat perubahan di konfigurasinya. Lalu outputnya change-nya false, nya kosong, idempotensinya tercapai. Lalu yang C, menjalankan playbook dalam check mode. Menjalankan playbook dalam check mode tidak mengubah konfigurasi, hanya mesimulasikan perubahan. Lalu apa manfaat div dalam deployment konfigurasi jaringan? Div memberikan perubahan sebelum konfigurasi diterapkan. Manfaatnya yang pertama, mengetahui baris mana yang akan ditambah atau diubah, lalu mencegah konfigurasi salah, memudahkan troubleshooting, dan membuktikan idempotensi. Oke, sekian video untuk web 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.